Perkalian suku 2 dengan suku 2, Iya. gimana Pak Dadang? Oke, baik anak-anak SMP dan MTS seluruhnya yang kelas 7, untuk perkalian suku 2 dengan suku 2 juga tidak susah ya Bu ya? Tidak susah. Nah sekarang mari kita lihat langsung ke contoh supaya lebih paham. Kita lihat contoh pertama, misalkan kita ketemu soal tentukan hasil dari X ditambah 3 dikali X ditambah 5. Nah, untuk melakukan perkalian suku 2 di matematika ada beberapa cara nih, Bu. Baik, anak-anak di sini Bapak akan melakukan pendekatan dengan menggunakan luas daerah. Yang bagaimana, Pak? Ayo kita lihat. Yang pertama, langkah pertama adalah kita ambil sebuah persegi panjang dengan lebar X dan kemudian kita ambil lagi persegi panjang yang kedua dengan lebar yaitu 3. Nah, X dan 3 harus diketahui. X dan 3 itu berasal dari suku 2 yang pertama di soal. Ya, Bu ya? Betul, yang ini ya Pak Dadang ya? Iya, betul. Setelah kedua persegi panjang itu kita dapatkan, nah kita bagi dua nih, kedua persegi panjang tersebut kita bagi dua. Nah itu Bu, kita bagi dua. Kemudian panjang bagian pertama X berasal dari X pada suku kedua. Dan panjang yang kedua adalah 5. Juga berasal dari suku 2 yang kedua di soal. Sehingga ternyata sekarang penggabungan kedua persegi panjang yang dibagi dua itu terbentuk 4 daerah. Daerah pertama, daerah kedua, kemudian daerah ketiga, dan daerah keempat. Mungkin anak-anak di rumah bertanya, loh Pak, mana sih hasil kalinya? Nah, ingat-ingat ya, perhatikan. Hasil kali dari dua suku 2 pada soal tersebut adalah merupakan jumlah luas dari seluruh daerah yang terbentuk. Oleh karena itu untuk menentukan hasilnya, ya kita cari dulu luas masing-masing daerah yang terbentuk. Pertama, kita cari luas daerah yang pertama. Daerah yang pertama itu luasnya adalah X pangkat 2. Coba kalian dari mana? Tahu nggak anak-anak? Hebat Bu Siti, ternyata iya, betul. Dari luas bangun yang pertama nih Pak Dadang. Karena lebarnya betul. X dan panjangnya juga X, berarti luasnya adalah X dikali X, yaitu X pangkat 2. Untuk luas daerah yang kedua, sekarang berapa? Nah, luas daerah 2, karena lebarnya X dan panjangnya 5, maka luas daerah yang kedua adalah X kali 5 atau 5X. Kemudian kita cari luas yang ketiga. Daerah ketiga berapa luasnya? Lebarnya 3 dan panjangnya X. Sehingga luasnya adalah 3 dikali X, yaitu 3X. Terakhir, luas daerah yang keempat. Nah, ternyata itu hasilnya adalah 15. Dari mana 15? Yaitu dari 3 dikali 5. Jadi anak-anak SMP dan MTS kelas 7 di rumah, kalau kita menemukan perkalian X ditambah 3 dikali dengan X ditambah 5, tadi yang Bapak katakan, apa hasilnya? Merupakan jumlah luas seluruh daerah yang terbentuk. Kita jumlahkan luasnya. Berarti yang pertama luasnya yaitu apa Bu? X pangkat 2. Berarti X pangkat 2. Kemudian luas daerah kedua yaitu 5X. Luas daerah ketiga 3X. Kalau kita perhatikan ternyata kan 5 dan 3X itu merupakan suku-suku yang sejenis. Berarti kita bisa menjumlahkan. Maka kita jumlahkan yang sejenis dulu. Betul. Yaitu 5X. Nah, kita jumlahkan dengan 3X. Hasilnya adalah, iya betul banget, 8X. Terakhir, tinggal kita jumlahkan deh luas yang keempat, yaitu 15. Jadi,
Kalau kita mengalihkan X plus 3 dikali X plus 5, hasilnya ternyata X pangkat 2 ditambah 8X ditambah 15. Mudah-mudahan kalian yang di rumah paham ya. Oke, baik Bu Gampang Siti. ya Pak Dadang ya, Alhamdulillah, ternyata mudah. Iya betul, suku 2 dengan suku 2 ya. Baik Bu, sekarang supaya lebih paham lagi nih anak-anak di rumah, kita langsung ke contoh 2 deh. Oke. Sekarang giliran Bu Siti yang menjelaskan. Mangga Bu. Ya, terima kasih Pak Dadang. Anak-anak di rumah, siswa SMP dan MTS dimanapun kalian berada, contoh yang nomor 2. Tentukanlah hasil dari perkalian 2X ditambah 6 dikali X dikurang 5. Kalau tadi Pak Dadang sudah jelaskan dengan menggunakan luas wilayah ya atau luas bangun, ini sekarang Ibu jelaskan dengan pendekatan yang lain, yaitu dengan menggunakan skema ya. Gimana caranya? Yuk kita coba bersama-sama ya. Yang pertama adalah kita kalikan dulu bilangan yang pertama dengan suku 2 yang sebelahnya ya. 2X dikali dengan X ya. 2X dikali dengan X. Kita lihat koefisiennya 2, yang ini 1. Berarti 2 dikali 1. Hasilnya adalah, iya betul, 2. X dikali X berarti X kuadrat. Sehingga 2X dikali X adalah 2X kuadrat. Setelah itu kita kalikan 2X dengan negatif 5 ya. Ingat ya anak-anak, tandanya di sini positif, di sini negatif. Berarti kalau positif dikali negatif hasilnya adalah negatif. Iya, betul negatif. Ya. Hasilnya negatif. 2X dikali negatif 5, ini hasilnya negatif. 2X dikali 5 berarti hasilnya 10X ya. 2X sudah dikalikan semua dengan X min 5. Sekarang kita kalikan 6-nya ya. Ingat anak-anak, tandanya ikut ya. Ini positif dikali dengan positif. Berarti hasilnya, iya betul, positif ya, hasilnya positif. 6 dikali X adalah 6X. Oke, terus 6 kali negatif 5 itu hasilnya adalah min 30 ya. Sehingga anak-anak hasilnya ini 2X kuadrat ditambah negatif 10X ditambah 30. Nah, ini yang berwarna biru adalah suku-suku yang sejenis, sehingga bisa kita jumlahkan ya. Variabelnya sama dan pangkat variabelnya sama. Min 10 ditambah 6 itu hasilnya adalah negatif 4X ya, min 30. Sehingga jawaban akhirnya itu adalah 2X kuadrat positif kali negatif adalah negatif 4X min 30. Kalau kalian menemukan soal 2X plus 6 dikali X min 5, hasilnya adalah 2X kuadrat min 4X min 30. Iya, ya. Ternyata mudah ya Bu ya. Iya, mudah banget ya Pak Dadang ya. Yuk anak-anak jangan kemana-mana karena ada yang mau lewat dulu. Tetap di RCTV Langkah Padane. Dalam program Belajar dari Rumah bersama Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan RCTV Langkah Padane. Nah, Pak Dadang, anak-anak pasti penasaran nih Pak. Kalau tadi kan perkalian, sekarang pembagiannya seperti apa Pak? Iya, baik Bu. Iya. Untuk pembagian, ini kadang anak-anak merasa susah, tapi Bapak tekankan tolong bahwa pembagian pun itu seperti pada matematika secara umum itu tidak susah, mudah dan menyenangkan. Matematika itu ya, Bu, asyik ya Pak ya, mengasihkan. Iya, betul, dan jadi mudah. tolong pesan Bapak, kalian semua nih anak-anak SMP secara umum, tolong kita tanamkan mindset yang positif di otak kita bahwa matematika itu tidak susah, mudah, menyenangkan. Iya. Baik, kita lanjutkan, kita ke operasi pembagian pada bentuk aljabar. Iya. Untuk pembagian pada bentuk aljabar, itu yang pertama kita harus tahu dulu cara-caranya supaya nantinya kesananya mudah. Langkah apa saja yang harus kita lakukan saat melakukan pembagian bentuk aljabar?
Yang pertama harus diingat bahwa pembagian bentuk aljabar itu pertama ubah dulu pembagiannya ke dalam bentuk pecahan aljabar ya Bu. Langkah pertama. Langkah kedua, anak-anak harus ingat setelah kita merubah pembagian ke dalam pecahan bentuk aljabar, kita cari FPB-nya dari masing-masing pembilang dan penyebut. Dan langkah terakhir, karena kita sudah ketemu FPB dari pembilang dan penyebut, gampang, tinggal kita bagi habis aja deh, hasilnya ketemu. Baik, ini yang kedua dan yang ketiga. Kemudian kita langsung ke contoh saja ya Bu ya. Oke. Nah, kita misalkan ketemu soal 3XY dibagi 2Y Bu. Gimana nih Bu? Nah, anak-anak ya, kalau ada soal pembagian 3XY dibagi dengan 2Y, ingat ya, tadi seperti yang Pak Dadang sampaikan, tipsnya yang pertama adalah ubah ke dalam bentuk pecahan aljabar ya. Ini soalnya masih dalam bentuk penyamping nih ya. Kalau pecahan berarti kita memiliki pembilang dan penyebut. Pembilangnya adalah ini 3XY yang pertama, penyebutnya itu adalah 2Y. Ingat langkah yang kedua, tentukan FPB pembilang dan penyebutnya. Kita uraikan dulu. 3 dengan 2 ini tidak punya FPB. X di sininya tidak ada X ya. Ingat, kalau ingin menentukan FPB itu berarti variabelnya harus ada di pembilang dan harus ada di penyebut. Kemudian pilih yang pangkatnya terkecil. Ini pangkat 1, ini pangkat 1. Berarti FPB-nya adalah Y. Ya, betul. Ini yang berwarna kuning adalah berwarna orange, maaf, ini adalah FPB-nya. Berarti 3X dikali Y per 2Y. Langkah yang ketiga adalah bagi habis FPB dari pembilang dan penyebutnya. Kita bisa bagi, karena sudah sama ya anak-anak, kita bisa bagi Y dibagi dengan Y itu adalah 1. Sehingga hasilnya adalah 3X per 2. Atau bisa dituliskan dalam bentuk lain, karena X-nya adalah pembilang, 3 per 2, X-nya ditaruh di tengah. Itu sama ya anak-anak, jadi hasilnya 3 per 2X. Nah Pak Dadang, ada soal lain nggak dari pembagian Pak Dadang? Ini kita lihat contoh yang kedua ya. Misalkan kita ketemu soal 6. A pangkat 3B pangkat 2 dibagi 3A pangkat 2B. Nah, kita coba seperti tadi. Langkah yang pertama kalian pasti ingat, yaitu kita rubah ke dalam bentuk pecahan aljabar. Sehingga 6A pangkat 3B pangkat 2 itu menjadi pembilang dan 3A pangkat 2B menjadi penyebut. Setelah itu langkah kedua adalah kita menentukan FPB dari pembilang dan penyebut. Kita lihat pembilang itu ada 6A pangkat 3B pangkat 2. Kita lihat ada koefisien 6 dan 3. FPB dari 6 dan 3 kan 3 ya. Oke, kemudian FPB dari A pangkat 3 dan A pangkat 2. Kita ambil pangkatnya yang terkecil, yaitu A pangkat 2. Kemudian FPB dari B pangkat 2 dan B. FPB-nya betul, yaitu B. Sehingga FPB-nya adalah 3 dan A pangkat 2B. Kita uraikan yang pembilang dulu. 6 kita rubah menjadi 2 dikali dengan 3. Kemudian dikali dengan A, dikali dengan A pangkat 2B, dan dikali dengan B. Kemudian penyebutnya kita rubah juga menjadi 3 dikali dengan A pangkat 2B. Sehingga kita bisa melihat FPB dari masing-masing pembilang dan penyebut. Nah, oleh karena itu 3 yang merupakan FPB ya kita bagi habis dengan 3. Hasilnya iya 1. Kemudian A pangkat 2B kita bagi dengan A pangkat 2B juga, dan hasilnya 1. Sehingga bentuk sederhana dari perkalian pembilangnya yaitu tinggal 2 dikali A dikali dengan B, dan penyebutnya berapa? Tahu nggak kalian di rumah? Betul, yaitu tinggal 1 dikali 1. Sehingga hasil akhirnya ternyata 2 kali A kali B adalah 2AB, dan penyebutnya itu 1. Jadi kalau kita membagikan
6A pangkat 3B pangkat 2 dibagi 3A pangkat 2B, itu ternyata hasilnya 2AB. Mudah-mudahan kalian di rumah paham semua ya. Iya. Oke, Bu. Iya. Baik, berikutnya Bu Siti, di sini ada contoh 3. Wow, ini beda lagi aja. ya Pak Dadang Nah, ya, ternyata soalnya. Iya. Lebih sulit lagi, tapi yakin Mudah. ya, ini mudah ya Bu ya. Betul. Mangga Bu. Oke, anak-anak kita selesaikan bersama-sama ya. Ini ada pembagian X pangkat 3Y dibagi dengan dalam kurung X kuadrat Y kuadrat dibagi dengan XY tutup kurung. Ingat, dalam matematika berarti dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu ya. Berarti yang kita pakai tips 3 tadi itu adalah yang dalam kurung terlebih dahulu. X pangkat 3Y dibagi, ini kita ganti, kita rubah bentuknya menjadi pecahan dengan pembilangnya X kuadrat Y kuadrat dan penyebutnya adalah XY. Nah, kita cari dulu X kuadrat Y kuadrat dan XY FPB-nya. Ya, sudah kelihatan jelas ini ya Pak Dadang ya, Iya, bahwa betul, FPB-nya XY. adalah X dan Iya, Y. Kita uraikan lagi, X pangkat 3Y dibagi dengan XY dikali XY dibagi XY, ya ini FPB-nya. Sehingga langkah yang ketiga FPB bisa kita bagi habis ya. Ini kita bagi habis jadi 1, 1. Sehingga X pangkat 3Y dibagi dengan XY. Masih dalam bentuk pembagian ya anak-anak ya. Sehingga kita pakai lagi tips yang tadi, ubah ke dalam bentuk pecahan kembali dengan pembilang X pangkat 3Y dan penyebutnya adalah XY. Cari lagi FPB-nya, pangkat terkecil untuk variabel yang sama, X dan Y ya, variabel FPB-nya. Sehingga kita uraikan X kuadrat dikali X dikali Y dibagi dengan XY. Ya, X dikali Y. Yang orange ini adalah FPB. Bisa kita bagi habis dengan langkah yang ketiga tadi, FPB ketemu berarti bagi habis. Sehingga hasilnya adalah X kuadrat ya. Dan anak-anak, ini mudah sekali. Yang penting kalian mengingat tadi tips-tipsnya ketika melakukan sebuah pembagian bentuk aljabar ya. Nah, Pak Dadang ada aplikasinya nggak Pak Dadang? Iya. Untuk perkalian dan pembagian bentuk aljabar ini. Iya, baik anak-anak di rumah. Kalau kalian bertanya, ada nggak sih aplikasi atau penggunaan perkalian bentuk aljabar dan pembagian bentuk aljabar ini dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya banyak. Nah, untuk membuktikan itu, kita lihat salah satu contoh penggunaan perkalian bentuk aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kalian lihat, nah ini ada sebidang tanah sawah yang baru dibeli oleh seorang petani dengan kondisi tanah itu berbentuk persegi panjang dan memiliki panjang 50 meter lebih dari lebarnya. Kemudian diketahui juga kelilingnya itu ternyata 500 meter. Nah, kalian di rumah diminta tolong sama bapak petani tersebut. Tolong katanya, hitungkan luasnya tanah yang baru saya beli itu. Nah, mana Pak tanahnya nih Pak? Tanahnya, nah itu. Ini dia ya anak-anak, Ya, tanahnya tuh. ya. Baik, Oke. supaya kalian bisa menolong, kita coba bareng-bareng menyelesaikannya ya Bu ya. Iya. Penyelesaian itu karena diketahui pertama panjang tanah lebih 50 meter dari lebarnya. Diketahui juga bahwa keliling tanahnya 500. Sekarang yang ditanyakan itu berapa luas tanah. Nah, cara menjawabnya kita misalkan dulu. Kita rubah satuan panjangnya menjadi bentuk aljabar variabel P. Sedangkan satuan lebarnya kita rubah menjadi variabel L. Sehingga kalau diketahui panjang tanah 50 lebihnya dari lebar, maka pernyataan ini berubah jadi bentuk aljabar P sama dengan L ditambah 50 meter. Sampai sini paham ya? Ya, baik. Kemudian diketahui nih di soal bahwa keliling tanahnya adalah 500 meter. Kalian perhatikan keliling tanah. Karena tanahnya berbentuk persegi panjang, kalian ingat keliling persegi panjang apa? Iya, pinter ya Bu ya? Iya, betul. Ternyata yaitu Pada ingat ya Pak? Iya. 2P ditambah
2L. Ya. Itu keliling persegi panjang. Betul. Jadi 2P ditambah 2L itu harus tetap 500 karena diketahui 500 kelilingnya. Sekarang kita perhatikan, kita sudah merubah P dalam bentuk aljabar L ditambah 50. Sedangkan di rumus keliling ada 2P. Maka P-nya kita ganti tuh dengan L ditambah 50. Jadi yang tadinya 2P, sekarang kita rubah jadi 2 kali L ditambah 50. Ditambah 2L tetap, ditambah sama dengan 500 juga tetap karena kelilingnya. Baik, di sini kita melihat perkalian bentuk aljabar, yaitu 2 kali L ditambah 50. Kita kalikan dulu, 2 kali L. 2 kali L adalah 2L, 2 kali 50, 100 kan? Ya, 100 ditambah 2L yang di atas tetap, dan ini harus tetap sama dengan 500. Sehingga kita di sini bisa melihat ada 2L-nya 2 yang merupakan suku sejenis. Berarti kita bisa menambahkan tuh 2L ditambah 2L kan 4L. Ya, ditambah 100 tetap sama dengan 500 juga tetap. Sehingga kita dapatkan bahwa 4L itu sama dengan 500 dikurangi 100. Karena kedua ruas kita kurangi 100. Baik, setelah 4L ini berarti 4L sama dengan 400. Dan kita dapatkan bahwa L itu ternyata 400 dibagi 4. Ya, berarti L sama dengan 100. Baik, karena L ketemu 100 maka panjang itu adalah 50 ditambah 50 ditambah L. Jadi untuk panjang itu sama dengan L-nya diganti 100 ditambah 50, berarti sama dengan 150 meter. Sementara luas itu rumusnya apa? Panjang kali lebar ya. Iya, betul. Karena panjangnya udah dapat 150, sedangkan lebarnya sudah kita dapatkan 100, maka luasnya adalah 150 dikali 100. Hasilnya 15.000 meter persegi. Jadi ternyata luas tanah Pak Petani yang sudah baru saja dibeli itu adalah 15.000 meter persegi. Nah. Alhamdulillah ya, kalian sudah bisa membantu Bapak Tani tersebut. Iya. Baik Bu. Alhamdulillah ya Pak Dadang, ternyata Iya, banyak aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari ya Pak. Iya. Iya. Anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya ya. Amin. Sebelum kami tutup, ada pesan dari kami. Ingat, 5M, 1B. Apa Pak Dadang 5M-nya? Iya, 5M. Yang pertama adalah kita harus selalu memakai masker. Yang kedua M-nya adalah kita selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir dan bersabun. Kemudian yang ketiga kita tetap menjaga jarak dengan orang lain. Kemudian yang kelimanya kita tetap jauhi kerumunan orang-orang banyak. Iya. Tapi 1B-nya apa ya Bu ya? Nah ini 1B-nya itu adalah berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa supaya corona ini cepat berlalu ya anak-anak, itu yang paling penting. Oke, untuk lebih pahamnya lagi tadi linknya Pak Dadang. Ya. Iya, anak-anak sebelum ditutup ingat ya latihan soalnya dulu supaya kalian lebih paham, dan ini digunakan sebagai penilaian harian oleh Bapak Iya. Ibu guru kalian. Iya, betul. Latihan soalnya ada di sini ya anak-anak Iya. ya. Oke, sampai berjumpa kembali dalam program belajar dari rumah bersama Dinas Pendidikan Kota Cirebon bekerja sama dengan RCTV. Langkah Padani. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.